wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmila, mahasiswa semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Kairo Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik analisis data metode hermeneutika. Teknik analisis data metode hermeneutika menyingkap lapisan makna dalam data kualitatif. Hermeneutika sebagai disiplin ilmu interpretasi menawarkan lensa yang kuat untuk memahami kendala makna dalam data kualitatif. Ia tidak hanya sekedar teknik analisis, tapi juga sebuah pendekatan filosofi yang menekankan pentingnya konteks, para pemahaman, dan dialog dalam proses interpretasi. Sejarah dan perkembangan hermeneutika. Hermeneutika memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari penafsiran teks-teks keagamaan dan hukum. Seorang teolog dan filsuf Jerman dianggap sebagai tokoh yang mengembangkan hermeneutika modern. Ia menekankan pentingnya memahami pikiran pengarang untuk menafsirkan teks dengan benar. Kemudian Wilhelm Dilthey memperluas hermeneutika ke ilmu kemanusiaan, menekankan pentingnya pengalaman hidup dalam pemahaman. Hans Georg Gadamer dengan karyanya Truth and Method membawa hermeneutika ke ranah ontologis, menekankan bahwa pemahaman selalu terjadi dalam konteks tradisi dan sejarah. Paul Ricoeur, seorang filsuf Prancis, mengembangkan hermeneutika teks yang lebih struktural, menekankan pentingnya jarak antara pengarang dan pembaca. Hermeneutika dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hermeneutika digunakan untuk memahami makna subjektif yang terkandung dalam data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Ia menekankan bahwa makna tidak bersifat objektif atau universal, tetapi selalu terikat pada konteks spesifik di mana data tersebut dihasilkan. Prinsip-prinsip utama hermeneutika. Lingkaran hermeneutika, pemahaman perkembangan melalui proses berulang yang melibatkan gerak bolak-balik antara bagian dan keseluruhan. Peneliti mulai dengan pemahaman awal tentang keseluruhan data, kemudian menganalisis bagian-bagian secara mendalam, dan akhirnya kembali ke pemahaman keseluruhan yang lebih kaya. Pra-pemahaman. Peneliti tidak pernah datang ke data dengan pikiran kosong. Mereka membawa serta latar belakang pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan mereka sendiri yang semuanya memengaruhi cara mereka memahami data. Konteks. Makna selalu terikat pada konteks spesifik di mana data tersebut dihasilkan. Konteks ini mencakup latar belakang historis, sosial, budaya, dan personal dari partisipan penelitian. Dialog. Analisis hermeneutika melibatkan dialog aktif antara peneliti dan data. Peneliti tidak hanya membaca data, tetapi juga mengajukan pertanyaan, mencari pola, dan merenungkan makna yang muncul. Langkah-langkah analisis hermeneutika yang lebih mendalam.
Yang pertama, pengumpulan data yang kaya. Pilihan data yang relevan dan kaya dengan makna seperti transkrip wawancara mendalam, catatan lengkap deskriptif atau dokumen historis. Yang kedua, pembacaan berulang dan mendalam. Baca data secara berulang untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isinya. Catat kesan awal, pernyataan, dan tema yang muncul. Poin yang ketiga, identifikasi unit makna. Pecah data menjadi unit-unit makna yang lebih kecil seperti kalimat, paragraf, atau kutipan. Setiap unit makna harus mengandung ide atau konsep yang lengkap. Poin yang keempat, interpretasi awal seperti unit makna. Interpretasikan makna seperti unit makna berdasarkan konteksnya. Gunakan pra-pemahaman dalam pengetahuan latar belakang untuk memahami makna yang tersirat. Poin yang keempat, perbandingan dan kontraks antara unit makna. Bandingkan dan kontraskan interpretasi antar unit makna untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang muncul. Poin yang kelima, mengembangkan tema dan kategori. Kelompok unit makna yang terkait ke dalam tema dan kategori yang lebih luas. Tema dan kategori ini harus mencerminkan makna yang muncul dari data. Poin yang keenam, refleksi krisis terhadap pra-pemahaman. Refleksikan pra-pemahaman dan asumsi yang Anda bawa ke dalam penelitian. Pertimbangan bagaimana pra-pemahaman ini dapat memengaruhi interpretasi Anda. Yang ketujuh, penulisan narasi interpretatif. Tulis narasi interpretatif yang mengintegrasikan tema dan kategori yang telah Anda identifikasi. Narasi ini harus menceritakan kisah yang koheren dan bermakna tentang data. Yang ke-8, validasi interpretasi. Cari validasi dari partisipan, peneliti, ahli di bidang terkait, atau sumber data lain. Validasi data dilakukan melalui triangulasi data, diskusi kelompok, atau umpan balik dari partisipan. Peran bahan dalam hermeneutika. Bahasa memainkan peran sentral dalam hermeneutika. Makna diekspresikan dan ditafsirkan melalui bahasa. Oleh karena itu, peneliti hermeneutika harus memperhatikan pengguna bahasa dalam data mereka. Mereka harus menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan makna dan bagaimana makna tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi. Hermeneutika dan pemahaman diri. Hermeneutika bukan hanya tentang memahami data, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Proses refleksi dari diri yang terlibat dalam analisis hermeneutika dapat membantu peneliti untuk menjadi lebih sadar akan asumsi dan bias mereka sendiri. Ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Hermeneutika dalam berbagai bidang penelitian.
Hermeneutika telah diterapkan dalam berbagai bidang penelitian termasuk 1. Ilmu sosial, memahami pengalaman sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, humaniora, menafsirkan teks sastra, sejarah, dan filosofis. Yang ketiga, ilmu kesehatan, memahami pengalaman pasien, makna penyakit, dan praktik perawatan kesehatan. Yang keempat, pendidikan, memahami pengalaman belajar, makna kurikulum, dan praktik pengajaran. Yang kelima, studi agama, menafsirkan teks-teks suci, memahami pengalaman religius, dan menganalisis praktik keagamaan. Yang keenam, hukum, menafsirkan undang-undang dan dokumen hukum, memahami makna keadilan, dan menganalisis praktik hukum. Yang berikutnya, tantangan dan pertimbangan etis. Yang pertama, objektivitas. Meskipun refleksi dari diri penting, peneliti harus berusaha untuk meminimalkan bias pribadi dan mencari objektivitas melalui validasi dan triangulasi. Yang kedua, validitas. Validitas interpretasi hermeneutika tidak dapat diukur secara kuantitatif. Peneliti harus memberikan bukti yang kuat untuk mendukung interpretasi mereka dan menunjukkan bagaimana interpretasi tersebut konsisten dengan data. Yang ketiga, etika. Peneliti harus menghormati privasi dan kerahasiaan partisipan peneliti. Mereka juga harus memastikan bahwa interpretasi mereka tidak merugikan atau menyalahartikan pengalaman partisipan. Hermeneutika dan teknologi. Dalam era digital, hermeneutika juga relevan untuk menganalisis data dari media sosial, blog, dan platform online lainnya. Peneliti dapat menggunakan teknik hermeneutika untuk memahami makna yang terkandung dalam teks, gambar, dan video yang dihasilkan oleh penggunaan internet. Sejarah dan pemahaman hermeneutika. Sejarah dan perkembangan hermeneutika. Hermeneutika memiliki akar sejarah yang panjang, bermula dari penafsiran teks-teks keagamaan dan hukum. Friedrich, seorang teolog dan filsuf Jerman, dianggap sebagai tokoh yang mengembangkan hermeneutika modern. Ia menekankan peneliti memahami pikiran pengarang untuk menafsirkan teks dengan benar. Hermeneutika dalam konteks penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, hermeneutika digunakan untuk memahami makna subjektif yang terkandung dalam data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Ia menekankan bahwa makna dari bersifat objektif atau universal, tetapi selalu terikat dalam konteks spesifik di mana data tersebut dihasilkan. Prinsip-prinsip utama hermeneutika. Lingkaran hermeneutika, pemahaman berkembang melalui proses berulang yang dilibatkan dengan bolak-balik antar bagaimana dan bagian dan keseluruhan. Penelitian mulai dengan
pemahaman awal tentang keseluruhan data, kemudian menganalisis bagaimana secara mendalam, dan akhirnya kembali ke pemahaman keseluruhan yang lebih kaya. Dari materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa hermeneutika menawarkan pendekatan yang kaya dan mendalam untuk memahami makna dalam data kualitatif dengan menekankan penelitian konteks, refleksi diri, dan interpretasi. Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas pengalaman manusia dan menghasilkan wawasan yang bermakna. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam, hermeneutika memberikan alat yang berharga untuk memahami perbedaan perspektif dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Itu saja dapat saya sampaikan. Saya Giri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.